Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ahmad Zaid Rizky dari kelompok 10 akan memberikan pembahasan terkait kajian pustaka yang kami gunakan sebagai landasan teori untuk penelitian kami. Yang pertama ada Kaplan dan Heliland dalam artikelnya yang bernama Artificial Intelligence yang diterbitkan tahun 2020. Di sini Kaplan dan Heliland menafsirkan bahwa AI adalah kemampuan shifter untuk menafsirkan data-data eksternal yang telah kita berikan, yang telah kita kumpulkan, diberikan kepada AI, dan dia akan menafsirkannya secara benar dengan cara belajar dari data-data tersebut dan menggunakannya guna untuk mencapai suatu tujuan atau tugas tertentu dengan cara yang fleksibel, adaptasi fleksibel. Untuk yang kedua ada Prensky dengan artikelnya generasi Z 2001. Generasi Z adalah generasi digital natif. Apa itu digital natif? Digital natif adalah generasi yang sedari awal, sedari kecil telah memiliki hubungan dengan teknologi-teknologi yang telah berkembang. Ini yang membedakan antara generasi Z dengan generasi-generasi sebelumnya, yang dimana generasi sebelumnya masih terbatas seperti radio, sedangkan generasi Z udah mulai masuk ke ranah handphone, smartphone. Yang ketiga ada Darvish dengan artikelnya teknologi assessment model atau TAM yang terbitkan tahun 1989. Teknologi assessment model adalah penelitian dari Darvish yang berfokus pada bagaimana masyarakat dapat menerima suatu teknologi atau inovasi baru. Davis ini mendapati kalau misalnya masyarakat mempunyai cenderung menerima teknologi dengan syarat kedua hal. Yang pertama adalah bagaimana suatu teknologi baru ini berguna bagi mereka, dan yang kedua adalah bagaimana teknologi mudah untuk digunakan bagi mereka. Kenapa teknologi perlu mudah digunakan? Karena seandainya teknologi kalau misalnya tidak mudah digunakan, pasti masyarakat akan lebih malas untuk menggunakannya. Dan yang paling penting adalah bagaimana dia berguna untuk masyarakat. Teknologi baru harus secara eksplisit mempunyai kegunaan untuk efisiensi, entah itu efisiensi dana, entah itu efisiensi waktu, tenaga kerja, mental, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kami mempunyai disrupsi inovatif dari Christensen tahun 1997. Di sini disruptif inovasi adalah kelanjutan dari dilema innovation, tapi lebih ke arah bagaimana kita mengenal apa itu disrupsi inovatif. Disrupsi inovatif adalah suatu tren yang berubah dari awalnya sebuah produk teknologi yang bertargetkan kepada pasar pinggiran, maju sampai ke pasar utama dan menggantikan para kompetitor di pasar utama. Sebagai contoh adalah AI. AI dulunya hanyalah machine learning. Dia adalah suatu bagaimana seorang digital analistik memahami suatu algoritma yang terjadi pada masyarakat. Tapi sekarang AI bisa digunakan sebagai otomisasi suatu pekerjaan yang telah kita laksanakan. Sebagai contohnya customer service, sebagai contohnya tukang ojol. Kalau misalnya nanti ada mobil berkemampuan AI yang bisa berkendara sendiri dan lain sebagainya. Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum. Pada bagian pembahasan ini saya membahas pengaruh AI terhadap generasi Z, baik dampak positif dan dampak negatif, serta strategi agar dapat memanfaatkan AI ini secara bijak. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif AI itu adalah membantu proses pembelajaran menjadi lebih mudah dan cepat karena materi dapat disesuaikan dengan kelebihan pengguna. AI juga membuka peluang karir baru seperti data analisis dan AI engineer. Dan itu AI juga membantu proses pembuatan konten kreatif seperti desain, video, dan musik. AI juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap teknologi. Penggunaan AI yang berlebihan dapat menurunkan kemampuan berpikir pengguna secara mandiri. Selain itu,
Ada juga ancaman privasi dan data, karena banyak aplikasi yang tanpa kita sadari mengambil input data informasi kita pribadi. Selanjutnya, AI juga dikhawatirkan dapat mengurangi lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan solusi dan strategi dalam pemanfaatan AI. Di antaranya adalah meningkatkan literasi digital dan pemahaman tentang keamanan privasi dan data. Pendidikan juga harus memperkuat kurikulum berbasis AI. Selain itu, regulasi penggunaan AI perlu diterapkan. Dan yang terpenting, generasi Z harus terus dilatih untuk berpikir kritis agar tidak sepenuhnya bergantung pada AI.